Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau sebuah puisi itu ya kayak makhluk hidup, punya anatomi sendiri yang bisa kita bedah? Nah, hari ini kita bakal jadi semacam ahli bedah sastra. Kita akan bongkar sama-sama apa aja sih yang membangun sebuah puisi, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi, pertanyaan besarnya, sebetulnya apa sih yang bikin sebuah puisi itu jadi utuh? Kedengarannya mungkin rumit ya, kayak sebuah misteri. Tapi, tenang aja, jawabannya ternyata jauh lebih terstruktur dan, jujur, lebih seru dari yang kita kira. Intinya tuh gini, puisi itu dibangun oleh dua kekuatan utama. Di satu sisi, ada unsur-unsur yang ada di dalam teksnya. Ini semua yang bisa kita lihat dan baca langsung, pilihan katanya, rimanya, maknanya. Tapi di sisi lain, ada juga pengaruh dari luar. Ini adalah dunia di sekitar puisi itu. Kehidupan si penyair, kondisi masyarakatnya, sampai nilai-nilai yang lagi berlaku pas puisi itu dibuat. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu anatomi puisi secara umum. Lalu, kita masuk lebih dalam ke unsur intrinsik, ini kayak jiwa raganya puisi. Habis itu, kita keluar sebentar buat ngintip unsur ekstrinsik atau pengaruh dunianya. Dan terakhir, kita satukan semuanya buat melihat gambar besarnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai operasi kita di bagian pertama, unsur intrinsik. Ini adalah semua elemen yang kita temukan ya di dalam puisi itu sendiri. Anggap aja kita lagi membedah jiwa dan raganya, lapis demi lapis. Nah, unsur intrinsik ini sendiri bisa kita pecah lagi jadi dua. Ada yang namanya unsur batin atau kita sebut aja jiwa puisi. Ini bagian yang nggak kelihatan, isinya makna dan perasaan. Terus yang kedua ada unsur fisik alias tubuh puisi. Nah, ini bagian yang kelihatan dan kedengeran yang membentuk wujud puisinya. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama si jiwa ini. Isinya ada 4 elemen inti. Tema, alias ide pokoknya apa sih? Terus rasa, perasaan apa yang mau diungkapin penyair. Lalu nada, ini soal sikap penyair ke pembaca. Dan tentunya amanat, atau pesan yang mau disampaikan. Tema itu ibarat fondasi rumah. Dia gagasan pokok yang jadi dasar dari semua baris dalam puisi. Mau itu tentang cinta, kritik sosial, keindahan alam, atau apapun. Tanpa tema yang kuat, puisi bisa jadi nggak punya arah. Nah, sekarang kita pindah ke tubuh puisinya. Ini adalah alat-alat yang dipakai penyair yang bisa kita lihat dan analisis langsung. Mulai dari diksi atau pilihan kata, rima yang bikin puisi jadi musikal, imaji yang melukis gambar di kepala kita, sampai tipografi atau bentuk visual puisinya di kertas. Coba kita lihat beberapa contohnya. Diksi atau pilihan kata, ini penting banget. Penyair tuh nggak sembarangan pilih kata loh. Mereka tuh nyari satu kata yang paling pas, paling kena, buat menciptakan keindahan sekaligus menyampaikan makna yang dalam. Dalam puisi, setiap kata itu dihitung. Coba lihat contoh ini. Penyairnya milih kata merintih. Padahal bisa aja kan dia nulis berderit. Tapi merintih itu ngasih nyawa ke si gerbang. Seolah-olah gerbang itu punya perasaan, bisa merasakan sakit. Nah, itulah kekuatan diksi. Keren kan? Lanjut, ada imaji. Ini pada dasarnya adalah teknik penyair buat melukis pakai kata-kata. Tujuannya apa? Biar kita sebagai pembaca ikut ngerasain, biar panca indera kita, penglihatan, pendengaran, perabaan jadi aktif, seolah-olah kita ada di dalam puisi itu. Dan contoh ini nunjukin itu dengan jelas banget. Frasa jari-jari pucat musim dingin, itu nggak cuma bilang kalau cuacanya dingin. Itu bikin kita ngebayangin dingin sebagai sosok yang punya jari pucat yang lagi mendekap kita. Kita jadi bisa ikut merasakan sentuhan dinginnya, cuma dari kata-kata. Oke, organ dalam puisinya udah kita bedah semua. Sekarang waktunya kita melangkah keluar dan lihat gimana dunia di sekitarnya ikut ngebentuk karya itu. Inilah dia unsur ekstrinsik yang nyambungin puisi dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya ada 3 lapisan konteks utama di balik sebuah puisi. Pertama, unsur biografi, ini tentang kehidupan pribadi si penyair. Kedua, unsur sosial, alias kondisi masyarakat pas puisi itu ditulis. Dan ketiga, unsur nilai, yaitu keyakinan atau ideologi yang lagi kuat pada zaman itu. Unsur biografi ini penting banget, karena penyair itu kan nggak nulis di ruang hampa. Pengalaman hidup mereka, pendidikan mereka, perjalanan mereka, itu semua seringkali jadi bahan bakar utama buat karya-karya yang mereka ciptakan. Biar gampang, coba bayangin deh, seorang penyair yang pernah merantau jauh dari kampung halaman.
Kemungkinan besar dia bakal jago banget milih kata-kata yang ngomongin soal rindu, soal perjalanan, soal kepulangan. Kenapa? Karena dia ngalamin sendiri. Pengalamannya itu bikin diksinya jadi otentik dan kuat. Puisi juga sering banget jadi cermin zamannya. Coba aja ingat puisi-puisinya W.S. Rendra yang lahir di tengah gejolak politik. Isu sosial, krisis ekonomi, atau semangat pergerakan masyarakat, itu semua sering meresap ke dalam baris-baris puisi. Jadinya, puisi itu kayak rekaman sejarah yang puitis. Baik, kita udah lihat unsur dari dalam, udah lihat juga pengaruh dari luar. Sekarang, waktunya kita menyatukan kedua potongan puzzle ini buat melihat gambaran besarnya. Gimana sih mereka semua bekerja sama? Jadi kesimpulannya gini, gampangnya unsur intrinsik itu datang dari dalam puisi. Dia yang ngebentuk struktur dan makna teksnya. Fokusnya ke kata, rima, tema. Sementara itu, unsur ekstrinsik datangnya dari luar puisi. Dia yang ngasih konteks dan latar belakang. Fokusnya ke penyair dan masyarakat. Jadi, yang satu itu soal apa isi puisinya, yang satu lagi soal kenapa puisi itu ada. Pada akhirnya, buat bisa benar-benar menikmati dan memahami sebuah puisi secara utuh, kita perlu melihat bagaimana kedua unsur ini, teks dan konteksnya, saling ngobrol. Mereka nggak bisa dipisahkan, karena keduanya saling memberi makna satu sama lain. Nah, sekarang Anda udah pegang pisau bedahnya, udah tahu juga resep dasarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, puisi apa yang bakal jadi pasien Anda selanjutnya? Selamat menjelajah!